Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu, Suryo Cahyono, SH, melakukan inspeksi mendadak sidak ke kantor Samsat Pringsewu dan menemukan adanya ketidaksesuaian informasi terkait prosedur balik nama kendaraan. Dalam sidak, Suryo Cahyono, SH menyoroti adanya keluhan dari masyarakat terkait prosedur balik nama kendaraan yang berbeda dari informasi yang disampaikan oleh Bupati Pringsewu. Bupati menyatakan bahwa proses balik nama kendaraan kini dapat diselesaikan di Samsat Pringsewu tanpa perlu mengurus pencabutan berkas dari Samsat asal pemilik kendaraan pertama. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Berikut cuplikan video Bupati Pringsewu, Rianto Pamungkas tentang prosedur balik nama kendaraan di luar Kabupaten Pringsewu. Dari jam 9 sih Pak, saya baru sini aja. Dari Pesawaran udah dicabut? Belum Pak. Gimana Pak? Dari Pesawaran ke Pringsewu? Jadi dicabut dulu berkasnya, dibawa ke sini, cek fisik dulu di sana. Setelah cabut bawa ke sini, baru kita proses Pak. Gini Pak, ngomong ada Pak Kaban, bisa nggak mereka dari Pesawaran pindah ke Pringsewu, mereka yang kita yang bantu dari Samsat sini untuk ngecek ke Pesawaran? Bisa. Kita bisa bantu Pak. Tapi biasanya itu melalui biro Pak. Karena pencabutan berkas kalau memang orang yang mau datang. Kalau memang bisa itu kami bisa bantu. Kami bisa bantu melalui bironya. Seperti itu. Biro pihak ketiga, bukan dari Samsat loh? Kan Pak? Kadang harus dicabut berkas dari sana. Berapa lama Pak? Hah? Maksud saya dipercepat, ini kan dari Pesawaran, ini kan tujuannya mau pindah Pringsewu loh Pak. Ini bila perlu Samsat koordinasi dengan Samsat, kan ada grup sih di minta cabut gitu. Kita kasih terobosan lah Pak. Pringsewu sama Pringsewu kan gratis ya Pak ya? Maksud saya yang cabut berkas dari kabupaten manapun yang dari Provinsi Lampung itu dibantu dalam arti di sini aja, nanti dijanjikan seminggu lagi jadi misalkan. Yang penting ada waktu. Ya Pak, nanti dibantu Pak. Nggak perlu datang ke Pesawaran, di sini aja. Ini untuk masyarakat Pringsewu ini hanya gratis pajak ya, bukan plat kendaraan, bukan PNBP, bukan apa STNK itu tetap masih bayar. Kalau yang gratis hanya pajak berjalan saja ya Pak. Kalau balik nama Pringsewu gratis. Maksudnya udah cukup Udah diproses, tapi saya tadi udah bayar di BRI. Oh BRI, coba lihat. Gimana? Oh ini? udah saya masukin di sini. Oh, nanti tinggal nunggu dipanggil Pak. Dipanggil dikasih, kasih itunya ya Pak ya. Iya. Makasih Pak. Jadi Bapak tinggal nunggu panggilan aja ya. Iya. Ibu dari mana? Dari Ambarawa. Dari Ambarawa. Kendaraannya motor. Kendaraannya motor, ya. Dari Lampung Timur pindah ke sini. Iya. Nah, Ibu tadi udah langsung ke sini aja Bu. Nanti biar Samsat sini yang ngurus ke sana. Makasih ya Pak ya. Ya Bu, Ambarawa ya. Sukses lah. Yang penting habis pemutihan besok bayar lagi. Menanggapi temuan ini, Suryo Cahyono menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Ya kehilangan punya jenengan gimana ceritanya? Jadi sebenarnya yang kehilangan itu tangga, saya pengantar di tangga tua. Ceritanya motor itu udah mati pajak 10 tahun. Nah, waktu di motor itu kan ada pembaruan bahwa plat nomor diganti. Jadi yang 5 ke bawah jadi motor, yang 5 ke atas jadi mobil. Nah, tapi kebetulan STNK-nya juga hilang nih. Jadi karena hilang, kita lapor ke Polsek, kita langsung ke Polres, terus balik lagi ke Polsek. Jadi dari Polsek ke Polres, lagi ya. Jadi kita kesini, jadi ternyata masih datanya masih kurang. Jadi harus disiarkan di media sosial. Nah, begitu di media sosial selesai, kita kesini. Ternyata yang keluar karena kemarin waktu pembaruan dia nggak pajak, dan keluar itu pas jadi plat mobil. Oh, karena 10 tahun itu ya. 10 tahun itu, jadi karena dia pangkalnya kan 8, sampai 8. Jadi harus ke Raja Basa, Samsat, Raja Basa. Raja Basa. Sana, ya 3 jam lah. 3 jam, karena nunggu macam-macam lah ya. Nah, selesai ini. Jadi 2 hari. Ya, artinya kan gini. Sampai tadi mengeluhkan berkaitan dengan terkesan bahwa kita ini mau bayar pajak kok dipersulit dan lain-lain. Itu apa? Ada curhatan yang jenengan apa? Kan kalau ini misalnya gini, ini kalau yang saya alami aja ya tadi kan, harusnya kan di Samsat ini sama di pusat kan ada koordinasi. Kan nggak harus kita ke sana. Betul. Kita kan dari ini ada di sini juga kan ada.
kan orangnya bisa kondisian, kondisi sana, katanya diubah jadi motor, kita harus ke sana, makan waktu, kita kan saya kerja sampai 2 hari, 2 hari nih belum kelar. Hanya ngurus Ngurus pajak pajak, kita mau motor. ngeluarin uang, bayar pajak, kenapa harus repot seperti ini gitu, yang sekarang gitu. Iya. Artinya kan paling tugas apa sih akhirnya saya kan kita udah bersyukur, pemerintah harus bersyukur karena kita udah punya niat baik pajak kan udah susah loh. Tapi ngapain dipersulit gitu? Ngapain birokrasinya terlalu ribet gitu? Selalu wirawiri ya. Surat kehilangan, STNK, lalu ke Polsek, ke Polres, baik lagi melalui apa tadi medsos apa? Media sosial lah, media sosial. Terus berkaitan langsung ke Samsat Raja Pasah juga, ini balik lagi ke Samsat Pringsewu lagi. Nah, terus Sudah berapa hari ini bola balinya? ini kayaknya 2 hari nih. Fokus ngurusin STNK loh. Iya, STNK dulu. Oh. Saya hari ini Suryo Cahyono, Ketua Fraksi PD Perjuangan Kabupaten Pringsewu, coba sidak di Samsat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat melalui via WA terhadap diri saya kemarin, saya merasa ini harus ditindaklanjuti karena memang sekali lagi kita nggak bisa percaya begitu saja. Tapi memang fakta di lapangan hari ini saya niatnya mau bayar pajak juga. Saya mobil bekas dari Lampung Selatan mau kealihkan atas nama saya di Kabupaten Pringsewu. Ternyata kita nggak bisa melalui Samsat Pringsewu, tetap harus cabut berkas di Lampung Selatan. Hal ini yang menurut saya disampaikan oleh Bupati pada saat sidak Forkopimda beberapa minggu yang lalu, ini tidak ditindaklanjuti oleh stakeholder. Sekali lagi bahwa keinginan kita bersama berkaitan dengan pembayaran pajak pemutihan sesuai kebijakan Gubernur Lampung, ini kan kita berharap banyak kita bisa mendapatkan pendapatan asli daerah dari dana bagi hasil. Tetapi memang banyak kendala di masyarakat yang perlu dievaluasi. Oleh karenanya saya berharap kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah untuk koordinasi kembali hal-hal yang berkaitan dengan hal teknis yang menyusahkan masyarakat membayar pajak, tolong dipersingkat. Artinya berikanlah ke mereka itu sekali lagi fasilitas pelayanan yang baik. Karena ini antusiasme ini jangan sampai mereka patah arang. Karena beberapa hari yang lalu banyak yang dari Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, baik kendaraan roda 2 dan roda 4, itu mereka mengeluhkan kalau harus ke sana tidak mau. Akhirnya mereka tidak jadi bayar pajak. Padahal sekali lagi ini disarankan oleh Bapak Bupati melalui Forkopimda karena pada saat sidak itu kepada stakeholder, khususnya Kepala Bapenda Provinsi waktu itu hadir, itu disarankan bagaimana semua tetap berkaitan birokrasi ini, Samsat lah yang koordinasi dengan Samsat Kabupaten. Saya bisa membayangkan kalau misalkan antar kabupaten saja banyak kesulitan, bagaimana dengan pajak kendaraan yang di luar Provinsi Lampung yang berminat untuk balik nama dan seterusnya. Ini juga menjadi masukan karena sekali lagi Kabupaten Pringsewu ini butuh PAD, dana bagi hasil, sehingga ini digunakan maksimal untuk infrastruktur. Kita tahu Kabupaten Pringsewu ini kalau infrastruktur terutama jalan pingin baik semua 100%, itu butuh anggaran 1 triliun. Dan ini berbanding terbalik ketika terjadi efisiensi oleh pemerintah pusat melalui dana DAP dan DAU yang dipotong. Harapan kita cuma satu ini, kita punya PAD itu berkaitan dengan pendapatan per tahun hanya 150 miliar,
tapi 100 miliar itu blut, rumah sakit, puskesmas dan seterusnya, yang lain-lain. Dan itu sulit untuk pengembangannya berkaitan bagaimana kita maksimal terhadap pelayanan masyarakat. Sekali lagi saya atas nama Ketua Fraksi PD Perjuangan Kabupaten Pringsewu memberikan masukan kepada Bupati dan leading sektor Bapenda untuk segera lakukan evaluasi sehingga masyarakat tidak ada kejenuhan atau masyarakat enggan karena sulitnya birokrasi atau bertele-telenya birokrasi atau kurang efisiensi birokrasi karena tidak ada komunikasi atau berkaitan dengan bagaimana ini sinergisitas per kabupaten kota. Tetap kewenangannya ada di Kepala Bapenda Provinsi sebagai leading sektornya, dan ini menjadi masukan kita bersama. Sekali lagi saya berharap pada Bupati Pringsewu dan leading sektornya Bapenda untuk melakukan koordinasi sehingga masyarakat itu menjadi antusias kembali terhadap pembayaran pajak ini, dan ini menjadi PAD walaupun dengan dana bagi hasil. Itu gambarannya secara umum, dan harapannya ini saya tadi sudah cek ke beberapa masyarakat yang kita coba tanya-tanyai. Memang kalau di dalam antar desa, balik nama, jual beli antar kecamatan tidak ada kendala karena masih satu Kabupaten Pringsewu. Tapi kalau sudah keluar ke kabupaten, mengapa masyarakat harus tetap ngurus berkasnya ke kabupaten? Tadi sudah saya juga coba tanya yang dari Lampung Selatan, karena dia domisili Lampung Selatan, mau cabut berkas di Pringsewu dan dia ada di sini di Pringsewu. Mohon sekali lagi kepada Bapenda sebagai leading sektornya untuk segera koordinasi sehingga ini menjadi kepuasan. Karena saya sekali lagi ingin berkaitan PAD terutama dana bagi hasil pajak ini, saya berharap kepada pemilik kendaraan baik kendaraan roda 2, 4 dan seterusnya yang di luar provinsi Lampung untuk kembali ke Pringsewu, dan di luar daerah Pringsewu untuk kembali Pringsewu, karena ini menjadi pendapatan asli daerah Pringsewu. Sekali lagi penunjang pembangunan terutama jalan di Kabupaten Pringsewu yang hampir 70% hancur, dan ini butuh support, bantuan serta dorongan dari kita semua untuk berikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Pringsewu, terutama berkaitan dengan masalah pendapatan asli daerah kita. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabipun. Suryo Cahyono menggarisbawahi bahwa Bupati Pringsewu dan Bapenda harus mengimplementasikan prosedur sesuai informasi yang disampaikan sehingga akurat serta tidak menyesatkan. Temuan dalam sidak ini menjadi catatan penting untuk perbaikan sistem dan komunikasi yang berdampak pada kepercayaan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Garuda News melaporkan.